Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Terbukanya Kolbu untuk Memandang Alam Goib. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nur apabila masuk ke dalam kolbu, maka akan tersingkaplah pandangan kolbu. Itu kalau nur masuk ke dalam kolbu. Tersingkapnya kolbu bukan berarti dia akan melihat sosok, belum tentu. Atau belum tentu dia melihat cahaya, tapi dia merasa tenang. Coba lihat anak kecil, kalau lampu mati takut nggak? Maka anak kecil senang kalau lampunya hidup. Nah, ciri-ciri nur sudah masuk ke dalam diri, ada perasaan tenang. Ya, An-nur lahul kasyaf, ini dia. Nur, cahaya. Apa itu cahaya? Sesuatu ciptaan Allah yang membuat engkau dapat melihat objek di sekitarmu. Itu disebut cahaya. Ada cahaya pagi ini? Bisa dari lampu, bisa dari mana-mana. Ya. Jika seandainya suatu saat cahaya-cahaya ini hilang, kolbu masih bercahaya nggak? Nanti ada masa, saya bukan nakut-nakutin, tapi Nabi SAW mengabarkan akan ada masa krisis. Di saat itu datanglah Sang Maha Pembohong. Jika ada yang Maha Benar Allah, ini Maha Pembohong. Surganya neraka, nerakanya surga. Cahayanya kegelapan, kegelapannya cahaya. Dia menawarkan cahaya palsu. Gimana cara jawabnya? Maka kita harus punya nur yang ini. Nur apakah ini? Nur ma'rifatullah. Nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itulah yang tersimpan dalam huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Kahf. Terutama 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan, karena perintah guru, menyampaikan kalau kamu mimpi ini sampaikan. Bahwa saya mimpi sosok sang pembohong itu. Bahwa dia sudah tidak dirantai. Sebelum itu saya mendengar seorang yang soleh juga mengatakan, ini ada riwayat, ada kabar dari Al-Habib Umar, guru dari guru-guru kita semua, Habib dari Habib kita semua. Tapi ternyata sampai hari ini kita belum mendengar bahwa beliau bermimpi seperti itu. Maka saya pun kemudian merevisi dan mencabut syawahid itu, tambahan itu. Tapi mimpi saya tidak cabut. Itu mimpi saya. Ya, yang percaya silakan, yang nggak percaya nggak apa-apa. Ini kan cuma bersyarat. Intinya bukan di situ. Intinya adalah pesan Rasulullah bahwa setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan si pembohong. Itu intinya. Jadi jangan gagal fokus. Ya. Kalau salah saya sudah minta maaf. Ya. Masa nggak move on juga. Ya. Berarti ente emang pengen cari kesalahan. Kesalahan aneh banyak. Ya, gak usah dihitung atu-atu, banyak sekali. Karena lisan ini mahallul khata, ya. Memang tempat banyak salah, ya. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya meluruskannya. Amin ya rabbal alamin. Nur itu membuat ada kasyaf. Apa arti kasyaf? Kasyaf itu penyingkapan. Orang-orang banyak menyebut istilah kasyaf, ya. Kasyaf ini terbagi. Pertama, kasyaf ilahi. Kasyaf dari Allah. Ini pasti benar. Kalau wali Allah, para nabi, nggak perlu sholat 2 rakaat, langsung masuk ke dalam ruhnya. Tapi orang-orang seperti kita ini, perlu dulu mengkondisikan kolbu, sholat dulu 2 rakaat, baru mendapatkan isyarat itu. Maka ada kasyaf yang lain, kasyaf malaki, kasyaf dari malaikat.
ini dengan berkah zikir, nanti malaikat datang membisikkan. Tapi hati-hati ya, belum tentu malaikat. Siapa tahu sebelum syaitan, nafsi. Baru syaitani. Kalau nafsi, tinggal dicek jiwa dia yang mana. Apakah jiwa dia jiwa yang buas atau jiwa yang tamak? Jika isinya duit, makan, dan sejenisnya itu, berarti dalam dirinya ada gejolak syahwat duniawi. Jika kalau dia zikir, hancurkan, bunuh, gitu ya, serang. Berarti dalam dirinya ada aib, ada nafs, si bayi, buas. Tapi jika di dalamnya ada strategi menghancurkan orang secara halus, maka orang ini syaitani. Ciri-cirinya buka aib orang lain. Ya, itu syaitani. Maka kasyaf yang membuka aib, membuat perpecahan, ini dari syaitan. Ini dari syaitan, ya. Gimana perasaannya, Pak? Ada orang mimpi kita, tapi dia melihat di jidat kita ada lafaz kafir. Perasaan kita gimana? Sedih kita. Ya. Kita yang mimpi begitu, katakan, ini mimpi dari syaitan. Oh, lagi zikir, katakan, syaitan lebih lama zikir daripada kamu. Ya. Jadi kalau itu terjadi pada antum, jangan percaya. Sama, antum mimpi ngelihat ada lafaz Allah di jidat orang, belum tentu juga benar. Ya. Seperti itu cara iblis untuk menipu kita, supaya kita percaya dengan orang itu padahal dia bukan orang yang benar. Ini kalau kasyaf ilahi, ini yang disebut ihsan, musyahadah, muraqabah. Ini para wali-wali Allah yang spesial. Sedangkan malaki, ini wali-wali Allah biasa. Jadi wali Allah juga ada tingkatannya, sebagaimana malaikat juga ada tingkatannya. Kalau malaki turunnya ke kolbu, dia masuk ke kolbu. Sedangkan jika itu dari syaitan, membuat was-was dan gelisah. Di masa Rasulullah ini terjadi semua. Rasulullah hanya menerima mimpi orang yang dari ilahi atau malaki. Saya sudah sering menyebutkan bahwa para sahabat itu setiap ba'da subuh setoran mimpi. Cuma jumlah sahabatnya belum sebanyak ini. Ya, ini berapa nih orang nih? Dan tidak semua sahabat bermimpi. Sampai-sampai Abdullah bin Umar yatamanna birru'ya, berharap dia punya mimpi. Apa kata dia? Coba kalau saya mimpi. Dia kalau ada orang mimpi, datang ke Nabi, Nabi takbir. Maksudnya apa? Menceritakan mimpi sudah biasa di zaman Rasulullah SAW. Maka saya aneh kalau ada orang mengatakan itu bukan uslubnya Habib Umar. Gitu. Itu bukan, kalau wali pasti uslubnya salah satunya mimpi. Salah satu dari uslub walayah adalah menghargai mimpi. Mungkin kalau kita berhusnuzan, bukan uslub beliau, bukan metodologi beliau jika berdakwah menceritakan mimpi. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau wali tidak menghargai mimpi, saya tidak percaya. Ya, semua wali menghargai mimpi, karena mimpi itu terjemahan kolbunya. Kolbunya lagi benar, tinggal dicek mimpinya apa. Dan hebatnya wali-wali Allah, mereka sadar dalam keadaan mimpinya. Ya, bisa sadar dalam mimpinya. Dalam mimpi itu akan datang ada wali-wali palsu, mursyid-mursyid palsu, itu bisa dicek, Pak. Bisa dicek. Ada cara-caranya. Ya. Ini macam-macam daripada kasyaf. Ya. Kalau yang mau nulis, silakan ditulis ya, saya hapus. Sekarang basirah. Apa beda nur dan basirah? Meskipun nur sudah dapat, tapi kalau basirahnya nggak benar, basirah itu adalah pandangan batin. Ini basirah. Ini pelajaran besar, saya tidak ingin mengungkap kesalahan. Cuma ini pelajaran besar yang diekspos. Masalah mimpi, masalah kasyaf. Masih ingat berapa tahun yang lalu, pemilu?
salah satu ustadz kita yang sangat alim, mendengar juga orang soleh, sama kasus ya, nggak jauh beda dengan saya. Ya. Coba ini masuk ke ranah politik, bahwa orang soleh ini menyebut nama salah satu calon 5 kali. Bener? Itu kasyafnya bener. Kasyafnya bener. Tapi yang menerjemahkan kasyaf, ketika dibukakan satu kejadian, antum melihat satu kejadian masing-masing beda-beda nggak? Contoh nih. Saya kan ditanya orang mengenai video Gus Yakut tuh, masalah azan. Kalau orang Bintaro mah udah biasa, ya nggak? Bener nggak? Ini Puri Bintaro nggak ada pak, suara mic keluar. Ini paling cuma saat azan, sholawatannya nggak ada, baca Qurannya nggak dikencengin. Sudah biasa orang di sini. Tapi masyarakat kita kan masyarakat orang yang rame, suka rame-rame, bener ya? Sedang dengerin sholawatan, itu kaget dengan kata-kata begitu, nggak siap. Bapak sudah pernah umroh pasti, haji, di Saudi, itu speaker diatur. Di Malaysia, diatur. Tapi orangnya mau diatur. Orang Indonesia kan nggak siap digituin. Kita ini hidup santai masa depan, cerah. Ketemulah satu clue yang kira-kira membuat kita emosi. Kalimat misalnya menggonggong. Nah, ini digoreng terus. Dulu waktu Pak Yusuf Kala berbicara hal yang sama, tidak ada yang mengomentari seperti itu. Kenapa? Ada basiroh yang berbeda. Cara pandang yang, kan sudut-sudutnya lain-lain. Antum yang biasa keluar negeri, itu biasa dengan begitu. Tapi kalau mainnya dalam negeri, ya begitulah. Dan emang diksinya, nggak tahu kok diksinya keluar kata menggonggongnya, itu aja masalahnya ya. Semoga beliau juga merevisi itu. Ya. Kalau beliau kan orang panglima, katanya di Banser kan. Biasanya orang-orang panglima itu mau sportif. Insya, ya. Nah ini basirah, cara mandang berlain. Ketika dikabarkan mengenai nama calon 5 kali, saya langsung hati saya nolak, ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya nyoblos dia, tapi saya tidak yakin dia yang kepilih. Jadi saya nyoblos orang yang saya yakini nggak pilih, Pak. Aneh kan? Basirah yang ngomong. Tapi kok saya coblos dia juga? Saya juga heran. Ya. Tapi batin ngomong, ini nggak benar. Bukan sekarang. Apakah nanti? Wallahu a'lam. Jadi kasyafnya benar, tapi basiroh dalam memahami. Jadi basiroh ini boleh kita artikan penerjemah daripada apa yang dilihat. Ini pelajaran semua bagi kita. Dan ini juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi diturunkan ayat bahwa Makkah akan ditaklukkan. Nabi kira itu tahun ayat itu turun. Tahun berapa ayat itu turun? Tahun ke-6. Maka Nabi datang ke Hudaybiyah. Coba lihat ya, antum akan paham kenapa dalam bab politik selalu semuanya amburadul. Di zaman Rasulullah pun hampir begitu. Hudaybiyah ini satu bukit, ada lembahnya juga, sekitar 10-15 kilo lagi ke kota Makkah, ya, kota Makkah. Berarti dekat ya, 10 kilo berarti dari sini kemana? Ke Tanah Abang. Mau nyampe, kejauhan, Pondok Indah. Oke, deket ya, sini ke Pondok Indah. Ya, kita tinggal jogging nyampe setengah jam. Berarti kalau mereka teruskan perjalanan, akan terjadi pertumpahan darah setengah jam lagi. Jumlah umat Islam lebih banyak daripada kafir Quraisy yang sudah tua-tua. Jadi itu yang menolak umat, yang menolak Nabi Muhammad, wong tua. Orang tua yang gak mau berubah, meninggalkan agama lamanya, yaitu menyembah Lata, Uzza, dan sejenisnya. Tahun keberapa itu? Ayatnya turun tahun ke-6. Nabi kira itu tahun tersebut, tapi ternyata di ayatnya ada kalimat insya Allah. Ini level Nabi loh. Level Nabi, wahyunya masih dikunci dengan lafaz insya Allah. Kalian akan memasuki tanah haram pada tahun mereka ini insya Allah.
Tiba-tiba kafir Quraisy menghadang Rasulullah dan mengatakan, siapa yang bilang ente Muhammad Rasulullah? Ente Muhammad bin Abdullah. Kalau ente Muhammad Rasulullah dari dulu kami izinkan kau di sini. Terus gimana? Kita buat perjanjian, kata mereka. Ini yang buat perjanjian omnya Nabi, pamannya Nabi, senior Nabi semua. Yang anak muda cuma satu yang terkenal, ya, Muawiyah. Dan ayahnya Abu Sufyan. Dua-duanya nanti jadi mu'alaf. Tahun ke-6 berhasil? Enggak. Sahabat udah bawa semua barang-barang penting yang mau dikirim ke saudaranya. Umar sudah bawa barang banyak, mau pulang kampung nih. Ketika Umar sudah sangat ingin sekali pulang kampung, ternyata dihalangi. Nabi SAW mengalah. Apa kata Umar? Ahaqqun dinuna? Agama kita bener gak nih? Rasulun anta? Ente Rasul beneran apa Rasul palsu? Kira-kira kalau ngomong gitu gimana? Saya nih mimpin antum pergerakan, jadi imam, misal. Terus tiba-tiba kita ngalah dengan suatu kondisi. Ada yang berdiri, ente imam beneran nggak? PA ente gitu. Kata Pak Mirwan, mana ada imam begini? Jumlah kita banyak. Benar harus menang. Tidak ada orang benar itu mengalah. Kira-kira begitu kalau dibahasakan. Pecah itu. Kelompok sahabat kemudian goyang. Tiba-tiba Rasulullah diam aja ya. Rasulullah diam aja. Karena wahyu tidak ada isyarat baru. Turunlah Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar dapat ilham ilahi. Kalau Nabi disuruh diam melihat kejadian. Melihat mana yang bisa berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang diuji, mana yang tidak diuji. Jadi sahabat aja diuji, masa ente nggak diuji ya? Nggak ada orang nggak diuji. Sampai mati kita bakal diuji. Hidup ini ujian semua. Pilihannya ujian kita lolos atau kita diuji kita nggak lolos. Abu Bakar menegur, hei Umar, bukankah engkau membaca ayat ini? Di dalamnya ada lafaz insya. Umar mengatakan, seakan-akan aku belum pernah mendengarnya. Berarti ini ada dua manhaj. Umar sebelum diingatkan Abu Bakar, memahami orang benar harus menang. Begitu gak? Tapi ternyata orang benar mesti menang, tidak langsung saat itu juga. Bisa diundur kemenangannya. Ini yang benar. Ya, jadi kita nggak boleh berjihad itu pakai nafsu, pakai emosi. Berjihad harus dengan ruh. Ruh itu tidak ada emosi di dalamnya, yang ada cuma semangat. Semangat yang bukan membabi buta. Nah ini terjadi. Abu Bakar waktu itu punya basirah. Rasulullah punya basirah. Basirah Rasulullah apa? Ngalah. Basirah Rasulullah mengalah. Basirah Abu Bakar meluruskan Umar. Berat ya tuh? Itu salah satu masa terberat Rasulullah SAW. Jadi ini selevel Nabi, ring satunya pecah. Dan antum kalau umur panjang, saya umur panjang. Nanti kalau kita ditakdirkan berjuang bersama imam akhir zaman, seandainya kan wallahu a'lam, nanti antum akan menyaksikan ring satunya berdebat seperti ini. Kalau mereka tidak ahlul kasyaf, dan yang kedua tidak ahlul basirah, bagaimana cara lahul hukmu, bagaimana nanti akan memutuskan kasyafnya? Umar ahli kasyaf, Abu Bakar ahli kasyaf. Di antara mereka, mana yang paling kuat basirahnya? Basirah Abu Bakar. Jadi tidak semua ahli kasyaf itu benar cara terjemahannya. Ini kita ingatkan jauh-jauh hari. Karena nanti politik ke depan mungkin nanti akan melibatkan orang-orang itu lagi. Melibatkan ahli-ahli kasyaf. Siapa tahu nanti ahli kasyafnya nambah, ya kan? Bikin rumit nanti masalahnya. Hukmu artinya keputusan. Memutuskan makna daripada kasyaf. Ya. Apa makna yang ada dari kasyaf tersebut? Ini yang akan diputuskan. Disinilah kita perlu memandang kolbu. Wal kolbu. Kolbu itu mempunyai dua karakter. Yang pertama, iqbal.
Ada namanya Iqbal. Iqbal, menghadap kepada Allah, bukan ke nafsunya. Yang kedua, idbar, menghadap dunia. Idbar, menghadap dunia. Di dunia ada apa aja? Fulus. Apalagi? Viral. Sama-sama F. Satu F fulus, satu viral. Dua ini. Satu duit materi, dua eksistensi. Satu fulus, satu viral. Cuma ini ujian umat Nabi Muhammad, yang lain lewat, gak ada masalah. Apa aja ujian umat Nabi Muhammad gak ada masalah. Tapi kalau urusan dua ini, kita bisa lewat. Ya. Kita bisa hancur. Urusan fulus dan viral. Benar gak? Apa saya salah? Ya. Fulus gimana? Antum diuji dukutnya, fulusnya. Saat kita cinta harta, kita yang bekerja, bukan kita yang menikmati. Maka saya sering bertanya ke kawan-kawan saya yang bekerja, pernah nggak Anda sudah capek-capek survei, buat bahan presentasi, mengumpulkan data, tapi yang jebol punya teman, pakai punya kita? Pernah? Pasti banyak. Ya. Gak usah khawatir. Allah nggak pernah menukar rezeki seseorang. Siapa yang stres saat itu, berarti dia sedang berprasangka kepada Allah. Inilah bahayanya, rukun iman keenamnya rusak. Dia berpikir rezeki dia diambil orang. Tidak ada rezeki kita diambil orang. Apalagi pasangan kita diambil orang, nggak bakal. Itu rezeki. Anak kita diambil, nggak bakal. Yang punya kita akan sampai kepada kita. Yang nggak bakal sampai. Nah, ini perlu digarisbawahi. Punya apa namanya? Punya usaha yang sama dengan orang lain? Pernah punya? Tiba-tiba nggak laku, sepi, setan datang. Ini kan bagian dari was-was. Kasyaf syaitani. Kebawa mimpi bahwa tetangga sebelah naruh apa namanya, jimat sial. Ya, toko kamu sedang diserang. Wah, datanglah ke dukun besok. Kata dukun, itu benar. Mimpi setan datang ke rasulnya setan. Klop sudah, kuadrat. Kesetanan orang ini. Ini kesurupan orang sadar. Lebih bahaya daripada orang kesurupan beneran. Ada orang kesurupan, paling-paling suaranya berubah ya. Ya, tegang-tegang dikit ya, cowel ya, sadar insya Allah. Tapi kalau yang kayak tadi, itu kesetanan. Dia sadar, tapi dia sedang kesetanan. Dan itu lebih berbahaya. Ya. Nah ini teman-teman. Ini yang merusak kita nih, fulus sama viral. Materi dan imateri. Cinta harta dan cinta eksistensi. Dua ini yang merusak kita semua. Semoga Allah selamatkan kita dari semua fitnah-fitnah ini ya. Apapun turunan-turunannya. Ya. Iqbal, kalau Iqbal, dia tidak menghadap fulus. Dia menghadap kepada Allah. Nah, kolbunya menghadap kepada Allah. Kolbu inilah yang disebut kolbun zahidun. Kolbu yang zuhud. Kolbu zuhud itu bukan berarti ditawarin durian gak makan, tapi hatinya pengen, ya Allah, durian ini kayak enak nih. Maaf bang, lagi puasa gitu. Tapi hatinya bukan ini, mulutnya yang ngiler, hatinya yang ngiler. Sering nggak begitu? Antum kalau gitu batalin aja puasanya. Itu sudah berbuka namanya, tapi batinnya. Maka kalau puasa itu lahir batin. Jangan hanya puasa, makan minum. Kalau itu mah gampang, cukup diet aja. Tapi kalau puasa lahir batin, tidak membiarkan kolbu kita berbuka. Inilah berbukanya kolbu ketika tertarik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa antum bergelimang harta, gak apa-apa. Mobil ganti-ganti silakan, rumah nambah terus silakan. Ada lagi yang nikah terus.
Silahkan. Yang penting kolbunya ma'allah, bersama. Bisa begitu? Ya bisa. Sebagaimana sebaliknya, ada orang yang gak nikah-nikah, tapi pikirannya jorok terus. Ada orang yang miskin, tapi dalam hatinya pulus. Ada kan? Ada yang gak terkenal, pengen viral mulu. Banyak kan begitu? Banyak. Tuh yang depan saya banyak banget. Cirinya gampang. Antum posting suatu, seneng gak kalau di like orang? Seneng. Berarti ada bakat hubul viral, cinta viral. Tapi itu normal ya. Namun kita dituntut di atas normal. Gitu. Jadi jangan hanya menjadi manusia biasa, jadilah manusia yang di atas kebiasaan. Biasanya jam segini kita tidur, ayo kita bangun gitu. Enakan tidur ya jam segini. Ya. Alhamdulillah, ini tandanya nurnya sedang aktif. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nur dalam kolbu antum, mana mungkin bisa bangun. Ya, tapi jangan seneng dulu. Basirohnya hidup nggak? Ya. Kalau basiroh hidup, kita itu happy. Memahami sesuatu selalu positif. Ini ciri-ciri orang punya basiroh. Maka saya tidak takjub dengan orang yang melihat alam gaib. Saya takjub jika dia bijak memahami apapun yang gaib. Ini yang mahal. Ya. Saya punya guru, dia ngobatin penyakit hati dan orang gila. Waktu saya minta izin mau ke Jakarta dulu, tahun 2000 berapa itu ya? 2004 atau 2005. Tiba-tiba ada pasien datang, tapi ini bukan pasien gila. Pasien yang dia mengatakan, di sana guru dipanggil Buya ya. Buya, saya melihat dalam mimpi saya, tetangga sebelah naruh semacam sihir di rumah. Makanya kami sakit-sakitan sekeluarga. Itu langsung digebrak meja. Apa-apaan kalian? Itu iblis. Langsung wajah mereka terang. Yang tadinya seperti dirundung duka, nggak ada semangat, langsung semangat. Jadi dengan gebrak meja itu sembuh. Jadi wali begitu Pak ya. Wali gebrak meja, muridnya jadi sembuh. Guru kalau gebrak meja, santrinya jadi kiai. Kalau santrinya shadiq, santrinya adalah murid yang jujur, yang sungguh-sungguh kepada guru. Tapi kalau murid yang udah merasa jadi guru, disindir dikit marah, ya, disindir marah, apalagi disebut nama, itu murid kurang ajar, ya, murid kazib. Murid itu kalau diomongin oleh gurunya, dia nggak tersinggung, justru dia datang ke gurunya, mencium tangan gurunya dan minta maaf. Wahai Tuan Guru, kalau aku salah, bimbing aku, jangan dibiarkan aku jauh. Tapi antum akan menyaksikan nanti, bahkan mulai sekarang mungkin akan terjadi. Murid-murid disindir dikit, tersinggung. Masa tersinggung sama guru? Siapa kita tersinggung sama guru? Justru kalau guru sindir kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari muda saya, udah biasa digampar-gampar sama guru, udah biasa. Apakah kita menjauh? Enggak, malah tambah mendekat kepada beliau. Kita dulu salah nulis, dibilang jahil ente. Kita datang, ya Sayyidi, ana jahil. Betul saya jahil. Tolong bimbingan engkau. Oh tenang, saya bimbing. Jadi orang bisa baca kitab yang tidak ada barisnya. Khusus untuk antum ada yang kasih baris. Ya. Ini dua versi, ada yang tanpa baris, ada yang pakai barisnya. Jadi bisa baca kitab Pak. Guru kalau marah itu berkah. Ghadabu syekh barakatul lil muridin. Ya. Marahnya guru, sindirannya guru itu berkah bagi murid. Jangan tersinggung ya. Kan dari kapan hari aneh sindir mulu politik antum kan? Aneh kan juga lagi menghantam diri sendiri. Karena ya begitulah. Itu cara kita. Tapi tidak sedikit yang tersinggung, baper ya. Maka yang enggak ya sudah. Yang mau dibimbing, ayo kita lanjut. Yang mati itu jasad. Jasad Bapak kalau mati, mati sudah. Tapi Bapak tunggu nanti. Kalau jasad ini mati, ruh Bapak masih hidup. Dan itu bisa koneksi sama saya. Bisa koneksi sama orang. Kalau orangnya dia wali Allah, Bapak datang ke dia ngerti. Datang nih yang nanya dulu nih. Karena ruh mengenal ruh, kolbu mengenal kolbu, akal mengenal akal.
Loh, contoh gampang gini, Bapak pinter bahasa Inggris. Ada orang ngomong bahasa Inggris. Ini British nih. Ini Britishnya gaya-gayaan nih. Ini American nih. Ini gaya-gaya English jiran nih ya. Singapura. Kan unik-unik tuh ya. Ada juga ala Hong Kong kan. Ada yang Filipina juga. Wah, sama. Kami bahasa Arab juga sama. Orang kalau denger, ini Arab gontor nih. Ya. Dengar lagi. Wah, ini Arab Jawa nih ya. Alhamdulillah. Ada lagi orang Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Roknya jadi ra semua, Pak. Wah, orang Sumatera nih ya. Tuh orangnya tuh. Kalau baca Assalamualaikum dengerin deh Pak, lucu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi ngerti karena sering dengar. Orang-orang yang ahli rohani, mereka sudah terlatih rohaninya. Meskipun tubuh ini sudah hancur, dia masih hidup. Dan ahli-ahli rohani ini, sebelum meninggal, dia sudah meninggal duluan. Ini yang disebut mati sebelum. Makanya Sayyidina Umar diberi gelar oleh Nabi Muhaddathun. Orang yang diajak Allah bicara. Jangankan cuma ruh, Allah aja bicara sama dia. Makanya ada 3 hukum dalam Al-Quran, itu lewat kalam Umar. Hukum jilbab salah satunya. Dulu istri Nabi gak pakai jilbab. Gak ada. Rambut terbuka. Karena dulu yang pakai hijab itu adalah ahli kitab. Walaupun sekarang gereja-gereja sinagog udah nggak pakai hijab kecuali beberapa ortodoks, ya masih pakai hijab. Jadi kalau ada nih orang gereja, orang ortodoks menggunakan jilbab, bukan berarti mereka memalsukan agamanya supaya orang Betawi ikut mereka gitu, bukan ya? Karena itu gereja tuh gereja Betawi. Emang ada dalam ajaran mereka, Pak. Duluan mereka kali yang pakai jilbab, pakai hijab. Maka kita lihat ada istilahnya Pak, suster gitu ya. Itu. Ahli rohani jika mereka sudah terlatih. Ya di sini ruhnya sudah bisa kemana-mana Pak. Ya Rasulullah. Gak usah Rasulullah lagi deh, Umar aja deh. Umar lagi khutbah. Dia kirim panglima Syariah di Irak. 2 bulan perjalanan, suaranya kedengeran sampai ke sana. Karena si Syariah juga seorang wali. Kata Umar, ya Syariah al-Jabal, wahai Syariah, naik ke gunung. Umar gak pakai satelit, tapi dia tahu di belakang bukit ada musuh. Kalau si Syariah ini jalan biasa aja, pasti disergap. Maka naik. Ini adalah teknik saingannya Umar, namanya Khalid. Khalid bin Walid ini kan Umar 2. Umar kedua. Jadi kecerdasannya hampir sama. Khalid bin Walid untuk mengalahkan umat Islam waktu perang Uhud pakai teknik itu, naik ke atas. Maka Umar mengatakan, ya Syariah al-Jabal, kedengeran Pak, itu telinga ini mungkin gak dengar. Orang di sudut sana, saya udah gak dengar ngomong apa. Tapi Bapak berbersih di hati, sampai ke hati saya. Kalau hati saya benar. Ya, kalau hati saya benar Pak. Kalau hatinya lagi galau ya sama-sama gelap. Mengislamkan. Nah, ini kata mengislam di situ tidak boleh juga diartikan secara harfiah. Bisa berarti mendoakan. Jadi kalau saya dalam kacamata zahir sebagai santri hadis, saya mengartikan Habib Ja'far mendoakan. Contohnya gini, Nabi dengan Ibnu Abbas tiba-tiba berhenti di depan ada 2 kubur. Itu kubur kan non muslim. Ahlu kitab itu. Satu suka gosip, satu buang air tanpa istinja. Nabi kemudian menancapkan 2 pelepah untuk meringankan. Nah, ini kata kunci. Jadi, siksaan terhadap orang kafir pun bisa diringankan. Itu dalilnya Pak. Kan nggak disebutkan di hadis itu kalau mereka muslim. Nggak disebutkan. Itu kalau versi saya ahli kitab. Berarti non-muslim, benar nggak? Orang nggak percaya kepada Rasulullah SAW, Nabi kasih. Mungkin ada riwayat versi lain yang menyebutkan mereka muslim, tapi saya tidak yakin. Ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu Pak. Kalau Bapak susah memikirkannya, kita kurangin maknanya dikit. Ya, itu namanya mazhab ta'wil. Silakan di belakang ada yang banyak.
Nggak usah lah gitu-gitu amat. Nah, itu karena dia belum tahu rahasia talqin. Ya. Kalau kita mau tanya masalah zikir, jangan dengerin komentar orang awam atau ustadz yang awam dalam zikir. Ustadz ini kan juga ada spesialisasinya. Ada yang spesial sholawat, ada maulidan mulu, ya, talqin nggak pernah. Ada yang cuma bid'ahin talqin mulu sama sholawat, itu ada juga. Yang ngerti talqin orang bersanad, karena talqin itu ada sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil talqin di Quran ada, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dalil talqin. Apa arti talqin? Memberi bimbingan, memberi pengajaran kepada orang mengenai hakikat la ilaha. Talqin ini ada dua, talqin ilmu, talqin zikir. Quran ada namanya metode talqin. Benar. Jadi sebenarnya kita sudah dapat talqin Quran. Kalau nggak ditalkinkan Quran oleh guru, kita nggak akan bisa baca Quran. Jadi Bapak Ibu ini dari dulu bisa baca Quran karena ditalkinkan. Talqin itu beliau baca, kita ngikut. Abatasa, kita ulang. Abatasa, itu talqin baca Quran, talqin ilmu. Ya, atau nggak usah belajar ya. Yaudah di rumah aja, baca Iqra sendiri di rumah ya. Baca Quran sendiri di rumah. Jadi orang-orang komentar begini, dia nggak ngerti apa yang sedang dia komentari. Saya udah sering menyampaikan ini, tolong diingat-ingat, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Surat Al-Isra. Jangan kamu komentar, jangan berpendirian terhadap hal-hal yang kamu tidak mengerti. Ilmu itu pengetahuannya sudah jelas. Ujung pangkalnya, dalilnya apa. Kalau tidak, katakan, oh saya nggak mengerti talqin apa, gitu aja. Ya. Yang kedua, di dalam hadis, ada hadis Muslim, Nabi mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mauta. Apa arti mauta? 3 maknanya. Orang yang akan mati, yang sedang mati, yang sudah mati. Yang ngomong Imam Ibn Rif'ah. Diulang oleh Imam Nawawi, diulang oleh Imam Subki, diulang oleh imam setelah mereka. Ada 3 makna ya. Apa aja? Ini bakal mati nggak? Berarti wajib talqin. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, ya dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Nabi ditanya, bagaimana untuk orang hidup wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, lebih baik. Jadi mending kita dapat talqin masa-masa hidup daripada dapat talqin nanti waktu sakarat. Siapa tahu nggak bisa dengar. Udah pernah lihat orang sakarat belum? Dia nggak bisa dengar. Dia melihat tapi bukan kita. Dia ngelihat nggak tahu kemana ngelihat. Dia ngambil nafas tapi nafasnya sudah tersengal-sengal. Apalagi dalilnya? Dalilnya banyak. Ada di riwayat Imam Ahmad, Imam Tabarani, bahwa Nabi SAW mentalkin Ubadah bin Samit, mentalkin Sayyidina Ali, mentalkin sekelompok sahabat. Ada talqin jama'i, berjamaah. Ada talqin furoda ya, sendiri-sendiri. Gak tahu nih ahwalnya datang kapan nih saya mentalqin di sini. Tapi beberapa kawan sudah ya. Karena mereka mau ngikutin baca ya Hayyu ya Qayyum setiap hari dalam jumlah yang sudah saya sebutkan ya. Mungkin pada iri kali ya, waktu saya ke Martapura langsung talqin. Antum jangan iri, itu muridnya Abah Guru Sekumpul. Itu mereka tidak pernah meninggalkan maulid setiap pekan. Sholawat terus, nggak pernah sepi dari sholawat. Itu orang-orang Banjar sana. Mereka datang dari berbagai provinsi. Itu saya talqin di tengah hutan, Pak. Itu bukan tengah kota itu. Itu wilayah. Dulu sempat konflik, itu kan gunung emas itu. Ditutup oleh pemerintahnya, dijadiin tempat zikir, canggih nggak tuh? Tadinya orang pada eksploitasi alam. Ngapain mereka di situ? Tambang. Kalau tanah udah ditambang, hancur nggak? Bapak pergi ke Bangka. Itu tambang-tambang pribadi. Kalau kita naik, udah kayak orang Kudisan itu pulau. Ya mohon maaf orang Bangka ya.
Itu harus dibenerin tuh, gimana cara benerinnya saya nggak tahu. Ditutup. Nah kemarin kita buat zikir, saya tadinya nggak tahu, tapi ketika datang kok udaranya enak, masih banyak kunang-kunang, tahu kunang-kunang? Ini pencirian dalam ekologi, kalau masih ada hewan-hewan tertentu, kita lihat, kita hirup baunya, atau kita lihat indikatornya, berarti udaranya masih bagus. Dan orang datang ke situ. Kita dari kota tuh, kota Martapura, Banjarbaru ya, ke sana jauh sekali, ada 1 jam. 1 jam udah pakai patwal. Orang datang dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari Balikpapan, itu datang Pak, dan itu muridnya Abah Gurus kumpul semua, muhibbin mereka. Abah Gurus kumpul wafat tahun berapa dulu? 2004 atau 2005? Ya, 2004 ya. Jadi mereka santri beliau, kalau setiap kali ada haul namanya, itu ramainya bukan main, jutaan. Pejabat aja nggak bisa masuk. Jadi mereka sudah muhibbin kepada wali Allah namanya Abah Guru. Sebelum itu wali Pak, la syak bila niza', ya nggak ada syak lagi. Karena wali itu penciriannya bukan kesaktian, tapi kenal kepada yang mengangkat dia jadi wali. Siapa yang angkat dia jadi wali? Allah. Kenalnya, ma'rifatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sana murid beliau, salah satunya Tuan Guru Wildan namanya, itu sudah mengijazahkan talqin secara ilmu hadis. Lah saya malu lah, guru kita sudah mentalkin ijazah, tapi saya kok nggak ngasih talqin gitu. Antum doa aja lah ya, yang banyak. Semoga nanti ane mau talqin di sini ya. Ya, insya Allah sekali sebulan kalau umur kita panjang, kita nanti akan ada masa kita talqin zikir di sini. Ya, tahu kenapa saya belum talqin juga? Karena masih ada sir yang masih belum terima. Masih ada mikir, kayak tadi, ya zikir-zikir aja kayak habis sholat gitu. Dia lupa, dia zikir ba'da sholat, itu juga ditalkinkan oleh imam. Itu talkin tuh, imam mengatakan, astagfirullah, astagfirullah, itu talkin itu Pak. Cuma talkin am, bukan talkin khas. Talkin yang dimaksud talkin khas, walaupun berjamaah. Ini berjamaah nih, tapi tekniknya khusus. Kalau am, imamnya baca sendiri, kita ngikut. Kalau khas, dibimbing kata per kata, lafaz per lafaz. Insya Allah, ya doa aja lah ya. Kalau nggak sempet ya, semoga